Semuanya itu adalah faktor uang dan faktor ketakutan pada perintah atasan. Kalau sampai seperti saya ini harus takut kepada penegak hukum yang lain, ini bagaimana yang lain? Dan ini belum pernah saya ucapkan di manapun. Hari ini juga saya bersedia menyatakan diri berhenti jadi pengacara. Hari ini spesial, saya kedatangan pengacara papan atas Indonesia yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Selamat datang Pak Otto Hasibuan. Terima kasih Pak Rena. Wah, satu kehormatan nih Pak Otto bisa datang ke Cafe Berisi. Waduh, saya senang datang di sini nih. Luar Welcome biasa. Pak. Kalau Bapak senang pohon, inilah tempatnya. Banyak pohon besar di sini. Luar biasa memang tempat ini ya. Kalau orang luar tahu ini pasti banyak datang ke sini nih. Ya. Saya sendiri baru pertama kali lihat ini, luar biasa tempatnya. Dan ini masih 1 kilometer lagi ke belakang Pak, ada Sopo Etimo Pak. Apa itu semua? Sopo rumah besar. Jadi gedung pertemuan adat Batak Pak. Wah, jadi kalau begitu orang Batak bisa pesta di situ Bisa dong? pesta Wah, di sini. Kalau begitu orang-orang Batak harus ke sini, luar biasa nih. Terima kasih Pak. Jadi baru kami buka Pak. Oh, gitu Jadi ya? gedungnya baru, tempat parkirnya luas, pohonnya banyak, seakan-akan di depannya Danau Toba, ada danau kecil Pak. Waduh, luar biasa, ada tempat seindah ini. Pak Otto silahkan kalau mau digunakan, teman-teman saya persilakan Baik, untuk datang ke sini ya. baik. Kita bikin acara senang-senang lah. Kemarin ada Horas Fest di sini. Oh, Horas Fest baru dibikin di sini, baru minggu lalu. Baik Pak Otto. Baik. Jadi Pak Otto sebagai pengacara, saya selalu mengikuti dan saya lihat logika berpikir, cara berpikirnya saintifik begitu ya. Agak berbeda dengan kebanyakan pengacara kita yang lebih memamerkan dirinya. Sedangkan Pak Otto di pengadilan itu benar-benar menggunakan pendekatan saintifik. Bahkan sekarang ramai lagi kasus yang pernah Pak Otto tangani, ya, dan pada waktu itu semua orang sudah langsung melakukan judgment terhadap Jessica. Oh iya kan, Ya, Jessica. Iya. Jessica sekarang hidup lagi kasus ini dan bahkan Bapak sebagai pengacaranya di situ, dan karena Bapak membela, semua orang sudah mengatakan salah. Ini pengacaranya gimana ini? Kok membela orang yang salah? Tapi sekarang cerita berbalik, kebenaran kelihatannya sedang mengetuk-ketuk pintu. Yang saya ingin tanyakan pertama-tama kepada Pak Otto ini, setelah ada Netflix dan kemudian masyarakat berubah pikiran, saya ingin tahu perasaan Pak Otto sendiri sebagai pengacara. Pak Renat, terima kasih. Jadi sebenarnya Netflix itu kan kita juga nggak menyangka bahwa akan terjadi ledakan luapan perhatian masyarakat netizen kepada Itu bukan pesanannya pengacara ya Netflix? kita tidak tahu menahu soal itu. Kita Tidak kan tahu waktu itu menahu, kan kita ya. hanya minta diwawancarai. Ya. Ya bagi kita is okay kan gitu. Bahkan kita juga nggak diperbolehkan untuk bisa mengetahui dan melihat isi filmnya itu sebelum ditayangkan. Itu suatu perjanjian buat kita. Jadi nggak boleh dicampuri. Benar-benar mereka objektif. Ya, karena dianggap itu karya jurnalis. Dan oleh karena itu kita pun nggak dibayar Rp1 pun untuk itu. Ya. Ya, termasuk Jessica pun nggak akan dibayar Rp1 pun. Tetapi setelah film itu ditayangkan, terus terang aja saya juga kaget. Tapi mungkin itulah ya, karena selama 7 tahun ini kami tak berjuang, kita selalu berdoa. Karena saya dari awal betul-betul meyakini bahwa Jessica itu tidak bersalah. Dalam doa saya katakan, Tuhan, kenapa kau diam? Gitu ya. Sedangkan menurut ilmu yang Tuhan kasih kepada saya, ini nggak bersalah, gitu loh. Bapak dari awal standing point-nya adalah orang ini tidak bersalah maka saya bantu. Begitu kan? Nah, betul. Di mana titik awalnya? Bapak belum investigasi tapi sudah punya standing point. Ketika perkara itu datang kepada saya, Ya. perlu saya tahu ya, di polisi saya tidak ikut serta dalam penanganan kasus ini. Ya. Ya, polisi tidak ikut. Persis pada waktu itu, mungkin saya ulangi lagi sedikit ya, bahwa waktu itu saya sudah berangkat ke Alaska waktu itu. Dia mau berlibur katanya Mau bersama berlibur, keluarga ya kan? ya. Ya. Tiket sudah beli semua. Sudah beli semua. Tapi karena dia datang nangis-nangis, dalam waktu yang bersamaan dia datang dibawa oleh seorang pengacara yang juga teman. Dia bilang, Bang, kami udah keteteran dengan kasus ini. Kami dibantai terus katanya. Coba abang lihat kasusnya. Nah, baru saya lihat. Nah, saya sebagai pengacara, ya kebetulan punya talent yang dikasih Tuhan untuk bisa cepat melihat dokumen, saya membaca dengan cepat gitu ya. Kalau ada peristiwa orang mati, itu selalu saya ajarkan di kuliah dimanapun, di Gajah Mada sampai sekarang saya ngajar,
Yang pertama yang harus dilihat itu adalah baca dulu visum et repertumnya. Visumnya. Oke. Karena kalau ada orang mati, kita harus tahu dulu dia matinya karena apa. Ya. Betulkah dia mati atau tidak, Ya. dan matinya karena apa. Ya. Baru setelah itu baru kita cari matinya karena apa. Kalau dia dibunuh, dia menggunakan dengan alat apa, dan kemudian orang yang siapa. Ya kan? Katakanlah umpamanya kalau orang dalam pembunuhan, orang mati, kalau dikatakan di dalam visum et repertumnya bahwa ada lebam mayat di punggung, Ya. ya, dia mati di lebam punggung, saya sudah langsung tahu bahwa berarti orang ini waktu itu ditemukan lebih daripada 6 jam, dia baru ditemukan, ya kan? Dan pasti waktu ditemukan itu badannya terlentang. Gitu loh. Ya. Karena itu ilmu yang kita tahu. Ya. Karena dengan gravitasi bumi, maka dengan jantung tidak berdenyut, maka darah mengalir, Ya. turun, akhirnya dia di punggung hilang. Itu Gitunya. kedokteran forensik. Forensik. Tapi Ya. kita juga kan walaupun nggak ahlinya, tapi kita pelajari. Ya. Orang gantung diri, saya juga tahu itu betul gantung diri atau digantung setelah mati. Saya juga tahu. Orang yang ditusuk dengan yang disabit, kita Ya. tahu. Contoh umpamanya, kalau orang ditusuk, kita bisa gampang lihat. Maka ditusuk orang, dengan melihat darahnya saya tahu ini ditusuk, bukan disabet. Karena jatuh darahnya itu tidak berpencar. Ya. Tapi Tegak kalau lurus begitu. jatuh aja. Tapi kalau kita lihat darah berpencar, itu pasti dia disabat gitu. Nah itu kira-kira lah. Banyak ilmu-ilmu yang kita tahu. Jadi saya kebetulan memahami hal-hal begitu. Ya. Jadi ketika saya melihat, saya lihat visum et repertumnya, lihat lapornya, ya kan? Lapor. Laboratorium forensik. Ya. Nah di sana kita bisa lihat bahwa ada bukti mengatakan pemeriksaan mayatnya itu negatif, ya kan? Sianida di lambung. Negatif, tidak Negatif ditemukan. juga. Nah, Ya. tapi saya nggak tahu nih kapan terjadinya Ya. pengambilan sampelnya. Ya. Baru kita lihat kapan dia dituduh mati, kapan dia jatuh atau tergeletak gitu, kemudian kapan dia dibawa ke rumah sakit. Ya. Itu saya lihat dong keterangan dokternya, jam matinya kapan, ya kan? Kira-kira dia dituduh melakukan pembunuhan itu lebih kurang jam 4 sekian, kemudian matinya adalah jam 18.30, hampir 2 jam. Nah, ini berarti ada jarak waktu. Nah, saya teliti berkasnya, ternyata 70 menit setelah dia meninggal, Ya. ternyata diambil sampel lambungnya, Ya. maka ditemukan Negatif. negatif. Nah, kalau sudah negatif selesai dong. Udah pasti ini tidak Bukan karena cyanida. Nah, kedua, saya lihat mana otopsinya. Saya lihat di visum et repertum. Ternyata di visum et repertum itu menerangkan tentang otopsi kan? Ya. Ternyata visum et repertum yang ada itu menerangkan bukan tentang otopsi tapi tentang pengambilan sampel. Nah, Oh, jadi tidak ada otopsinya. tidak Seperti otopsinya. yang sudah sering Jadi kita saya bilang, lihat itu ya. ini udah fatal, nggak bisa gitu. Tapi untuk memastikan diri saya, karena walaupun saya tahu secara teoritis nggak mungkin bisa, saya pergi Singapura, ketemu ahli-ahli dokter di Singapura. Saya tanya pada mereka, tolong bantu saya. Terus mereka minta juga mana otopsinya. Saya bilang saya nggak ada otopsi. Dia bilang, apa yang mau kita bicarakan? Kita minum kopi aja. Kenapa? Loh, kalau tidak ada otopsi ya no case. Di negara kami seperti itu, mestinya negara Anda juga begitu. Karena itu prinsip dasar di dunia ini. Nah, dari situlah saya meyakinkan ini nggak boleh dibiarkan. Saya katakan kepada Jessica dan ibunya, meskipun demikian, kalau di tengah jalan, saya katakan saya nggak mau dibayar, saya bilang. Tapi seandainya di tengah jalan saya tahu bahwa ada kesalahan daripada Jessica, saya akan mundur. Bapak sudah state seperti itu. Dan straight sama dia. Kayaknya ini bukan hanya pada Jessica Bapak ucapkan. Saya dengar-dengar hampir semua klien Bapak katakan begitu. Begitu Ya, umumnya Oke, begitu. nantilah kita gali lagi. Terus kemudian Jadi saya state begitu sama dia. Terus juga saya bilang, dan saya harus bertemu Jessica. Karena waktu itu saya bertemukan dengan ibunya yang sedang nangis-nangis. Nah, habis keesokan harinya saya ke penjara, bertemu dengan Jessica. Lantas saya tanya Jessica, dan saya lihat juga, saya yang menarik dari kata-kata Miss Jessica, apa yang Om mau lakukan untuk mengetahui perkara ini, lakukanlah. Nggak usah tanya saya. Artinya investigasi apapun yang Om lakukan aja. Nah, itu mulanya kenapa saya yakin bahwa ini tidak bersalah.
Ini kalau kata Malcolm Gladwell, ini namanya blink. Oh, bling ya. Satu kedipan mata Bapak sudah bisa membaca ya. Yang terbang. Ya, Berapa tahun Pak Otto jadi pengacara? saya sudah 40 tahun lebih ya. 40 tahun Saya. lebih. Karena waktu saya mahasiswa, zaman saya mahasiswa itu kan masih belum banyak orang yang jadi lawyer. Betul. Ya, Betul. ya, Anam Buyung yang terkenal zaman itu. Ya. Ya, Ya, betul. Itu, Ya, Pak ya. Atta. Jadi tahun 79 saya sudah berpraktek pengacara walaupun belum izin karena masih tingkat 4. Dulu kan istilahnya tingkat 4. Oh. Tingkat 4 saya bikin Biro Bantuan Hukum Clemensia namanya di Yogyakarta. Nah, dibimbing oleh Profesor Dr. Sudikno. Sehingga habis tamat saya langsung bikin lamaran ke Jakarta. Jadi nggak ada pikiran lain, memang jadi lawyer. Pengen jadi Nah, lawyer. dari angkatan saya itu satu pun waktu itu nggak ada yang jadi lawyer. Semuanya kerja sebagai PNS. Iya, PNS semua. Kisah tentang Jessica ini sudah banyak diungkap oleh talk show yang cukup banyak. Tapi ada beberapa yang kita ingin tahu lebih jauh. Ya. Pak Otto juga mengatakan seperti menghadapi tembok besar, tembok raksasa. Cerita dong Pak Otto. Ini kan persoalan hukum, ini persoalan masyarakat kita. Iya. Bahkan Pak Mahfud sendiri juga ingin mengatasinya dan mengatakan kalau sedang diperiksa, sedang panggil orang, tiba-tiba orangnya dipindahkan. Ya, kalau Bapak melihat persidangan itu sendiri, itu sangat luar biasa. Ya, karena semua bukti-bukti kan di tangan mereka. Apa yang mau kita lakukan pun, itu semuanya kita tidak tersentuh. Ya, jadi mungkin kalau bicara tentang raksasa ini memang Artinya ya di mungkin penegakan hukum. di penegakan hukum ini adalah merupakan satu hal susah orang membuktikan ini kepada masyarakat, tapi hampir semua pencari keadilan merasakan itu. Semuanya itu adalah biasanya faktor uang dan faktor ketakutan pada perintah atasan. Sekarang kalau dibandingkan antara faktor uang dengan perintah atasan, uang kalah. Artinya kalau atasannya merintah, terus ada orang kasih uang, maka yang lebih dia menangkan perintah atasan karena dia lebih senang dengan jabatannya. Itu saya sudah lihat di mana-mana pun. Saya pernah mengamati ini. Ini values ini, Ya, nilai-nilai. nilai betul. Ya, ini berbahaya sekali ya. Jadi umpamanya kalau kita ada orang memberikan uang pada dia mau, Ya. tapi kemudian atasannya perintahin jangan, Ya. perintahkan lain, Ya. dia akan tolak uang ini. Dia lebih berhak menghormati atasannya kalau atasannya itu bisa mengganti posisi dia. Tapi kalau atasannya itu tidak bisa mengganti posisi dia, ada lagi yang lebih di atas yang backup dia nggak takut juga. Itu sebabnya kalau pencari keadilan itu kalau untuk melakukan suatu laporan, dia nggak tanya dulu siapa pengacara. Pengacaranya ini kenal siapa, bisa apa, gitu. Berarti peranan atasan menjadi sangat penting. Oh sangat. Makanya saya katakan penegakan hukum kita ini hanya bisa kalau top down. Harus top down. Jadi atasan itu, pimpinan itu harus betul-betul konsisten menjalankan kebijakan dan harus konsisten. Kalau dia bilang, yuk jangan ikut main tambang, tapi kalau dia main tambang ya juga diketawain sama anak buahnya gitu loh. Baik. Jadi dia harus menjadi contoh daripada anak buahnya, Ya. baru bisa beres. Ya. Pak Otto, Bapak tadi mengatakan pro bono sudah punya tiket untuk berlibur ke Alaska. Impian banyak orang. Adem di sana, nyaman, indah. Tapi kemudian Bapak mengambil case ini dengan pro bono. Mengapa, Pak? Jadi sebenarnya Jessica itu bukan orang kaya, tapi bukan orang susah. Tapi kata-kata yang saya dengar dari pengacara itu pada saya, Bang, dibisikkan ke saya, karena waktu itu kan lama saya jawab. Dia khawatir mungkin saya menolak, gitu kan. Jadi datang ke samping saya dibisikin, Bang, sebenarnya mereka bisa mau bayar, tapi tidak sanggup dengan tarif Abang, katanya. Pikiran saya begini, pertama, ini kasus akan panjang. Ini orang Pak udah susah, anaknya ditahan. Kalau sampai saya minta lagi uangnya dia ini, waduh baktiku di mana gitu loh. Udah anaknya ditahan, uangnya pun dia pun terbatas, biayanya ini besar gitu loh. Ya kan? Karena bagaimana panjang perkaranya, ada ahli dan sebagainya. Dan kemudian reserve buat saya, kalau ternyata dia salah, artinya dia membohongi saya nggak susah juga mundur kalau sudah terlanjur terima uangnya juga gitu loh. Jadi saya bilang enggak, saya katakan sama tim saya semua demi kemanusiaan, take it, kita ambil pro bono. Karena memang di kantor kita itu Pak,
kita juga walaupun saya tidak bekerja membuat LBH, tapi kita punya kewajiban. Ini juga ada Nurul tahu. Banyak kasus yang kita tangani yang pro bono, bukan hanya dia. Jadi kita lihat, jadi kalau pokoknya kasusnya besar, lah kita charge besar. Tapi Sesuai kalau dengan sesuai, kemampuan. jadi ada subsidi silang lah gitu. Ini common nggak sih Pak di kantor pengacara? Itu selalu kita anjurkan. Kita anjurkan. Setiap pengangkatan advokat baru, saya selalu ingatkan itu. Saya bilang tidak harus Anda buka LBH supaya menjadi Jadi ini sama seperti seorang dokter ya. Seorang dokter yang juga harus ada rasa kemanusiaan dan Harus, sesuai ya. dengan sumpah Ya, dokternya ya. begitu. Saya selalu mengatakan bahwa yang melekat pada diri Anda, nature seorang advokat itu adalah pro bono. Ya. Jadi setiap kemana-mana pun saya seminar ke luar negeri juga, karena kita ada organisasi internasional, selalu bicaranya itu nggak luput daripada access to justice. Access to justice itu is a must. Jadi seorang advokat itu harus membuka pintu-pintu keadilan bagi rakyat yang tidak mampu. Ya. Itu utamanya. Ya. Buat Bapak sendiri mungkin mudah untuk ambil keputusan, tapi pasti tidak mudah bagi keluarga. Saya sebagai kepala keluarga juga kadang merasakan ada hal tertentu, saya ada panggilan yang harus saya lakukan, tapi tiket sudah di tangan dan keluarga saya sudah ingin berlibur begitu. Apa yang terjadi kemudian dengan bersama ketika itu? Apa keluarga bisa merestui? Kalau keluarga inti sebenarnya nggak masalah. Keluarga yang besar yang pergi bersama. Yang keberatan saya menangani kasus ini karena sebelumnya sudah dijudge orang Jessica bersalah. Kalau itu menentang betul. Ya. Kalau keluarga inti, kebetulan anak saya itu lawyer. Waktu itu masih dia kuliah di UI, hukum juga. Jadi saya tanya, gimana Yakub yang baru kawin kemarin kan, Yakub gimana kalau papa kita tunda dulu? Dia bilang, ya kalau papa pikir itu bagus, good job untuk kemanusiaan ya. Dia memahami. Dia memahami. Liburan kan kapan-kapan kan bisa. Tapi saya bilang, tapi hangus dong semua tiket kita. Saya bilang, ya itu bapak yang harus pikirin lah kalau itu gitu. Nah istri juga, ya, dia juga hanya tanya, Ya. betul benar nggak nih orang? Kalau salah jangan gitu. Ya. Itu ya, pertaruhan reputasi betul. ya. Pertaruhan reputasi. Kalau keluarga di luar keluarga inti, keberatan semua. Ya. Pak Oto kemudian sekarang kebenaran sedang mengetuk-ketuk pintu. Apa lessons learned-nya Pak? Saya bayangkan ketika melihat Pak Oto itu, saya pernah bayangkan juga Johnny Cochran ya. Oh, jadi Ya, pengacaranya O.J. Simpson. O.J. Simpson. Juga menghadapi tekanan Ya. karena semua masyarakat sudah percaya ini pembunuh O.J. Simpson ini. Ya. Tapi dia dengan sangat cerdik, dia memilih benar-benar ketika dipilih jurinya, dia bilang saya pengen lihat dulu jurinya siapa. Dan dia bisa menolak karena juri ini rasis misalnya. Ada seperti itu. Dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa ketika sarung tangannya dicoba, katanya itu Nggak sarung cocok. tangan Nggak ini fit, nggak ya? cocok, nggak Nggak fit. cocok. Dia Ya. bisa buktikan Ya. seperti itu. Walaupun OJ jadi terdakwa dan dihukum, tetapi tidak seberat seperti sebelumnya karena tidak match seperti itu. Jadi ada pengacara yang seperti yang tadi saya sebutkan dan itu elegan sekali. Apa yang membedakan Pak Oto dengan pengacara lain sebetulnya, Pak? Kalau kasus tadi dibandingkan dengan kasus Jessica, itu hanya salah satu sarung tangan. Di sini puluhan sarung tangan ada. Ada bukti-bukti lain yang tidak match. lain yang tidak match. Tidak match. Tidak match. Puluhan bukti-bukti yang tidak match. Tapi tetap juga. Kenapa gitu. nggak sampai ke meja pengadilan? Bapak harus ingat, kami sendiri pernah minta hakimnya diganti. Kalau tadi bilang tadi kami milih, kami minta hakim diganti. Dan itu impossible. Tidak dikabulkan. Karena apa? Karena kami udah melihat. Kami juga surat permohonan supaya hakim diganti. Karena kami udah melihat ini udah pasti endingnya udah nggak bagus. Karena mereka itu sudah punya paradigma yang menurut kami tidak pas. Approaching-nya sudah beda, intonasi suaranya untuk menanyakan saksi sudah beda, arah pertanyaannya pun sudah beda, apa bukti-bukti yang disampaikan juga didiamkan. Dan ini belum pernah saya ucapkan di manapun. Ya, di podcast manapun nggak pernah. Kami pernah minta permohonan untuk diganti hakimnya. Nah, jadi dari awal kami sudah punya keyakinan bahwa ini sudah nggak benar. Sudah tahu muaranya akan kemana. Tapi kita berjuang. Saya katakan apapun fakta harus kita buktikan. Tapi akhirnya pintu ditutup semua. Itu salah satu tadi saya bilang tadi itu tembok besar itu salah satu diantaranya. Ya. Ya. Tapi Tuhan Maha baik, artinya tetap juga diberikan
lubang-lubang untuk menentukan bahwa banyak yang salah ini. Mengetuk-ketuk pintu Nah, ini cuma ya. waktunya kok lama banget, 7 tahun tahun ya. gitu. Baik Pak. It's too long. Ya. Gitu. Tadi saya bertanya seperti apa idealnya pengacara yang seperti yang Bapak dibandingkan dengan yang lain? Pertama ini Pak ya, saya selalu mengatakan kepada semua advokat yang saya, kebetulan saya ketemu Peradi, jadi Ya. saya mengangkat advokat, selalu nggak pernah lupa. Advokat itu harus pintar. Dia harus menjadi primus inter pares. Artinya? Dia sebenarnya advokat itu harus the best among the best dan harus jujur. Ini penting. Dan ini harus melekat, nggak bisa satu-satu, pintar doang atau jujur doang nggak bisa. Kalau kita pinter, nggak jujur, wah, uang klien habis kita poros nanti itu, kita bisa habisin, kita tipu dia, bahaya ini. Tapi kalau orang jujur, ya, nggak pintar, klien juga nggak mau pakai. Dia kan bilang Pak Otto itu jujur loh. Tapi jangan pakai karena dia nggak Kalah pintar. terus nanti kita. Jadi teman aja katanya. Jadi teman aja, ya. Tapi kalau dia pintar dan jujur, ini pasti sukses. Ya. Klien pun saya pasti percaya dan itu kan berhasil. Ini nilai-nilai yang Pak Otto pegang. Pegang. Dan ini yang saya sampaikan terus dan ini resepnya. Kalau salah satu diantaranya ini digadaikan, maka pasti sudah akan hilang semuanya. Itu prinsipnya. Ya. Pak Otto, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu Pak. Oh ya. Di sini kopinya sangat terkenal Pak. Oh ya. Jadi ada kopi inspirasi atau ada kopi Selamat hitam sore, Pak ya. Otto. Sore. Saya dengar tadi kok kayak familiar, kayak yang saya tonton di Netflix. Oh. Mau pesan apa, Pak Otto? Boleh, kopi boleh deh. Enak. Oke, kopi inspirasi kali ya. Inspirasi ya, Ya. supaya saya terinspirasi lagi nih ya. Bapak sama? Saya sama, Sama. inspirasi ya. Hot semua. Nah, saya penasaran karena saya juga belum lama baru nonton yang di Netflix, Pak. Dan saya ngelihat kasus ini sebagai awam saya ngikutinnya seru gitu ya, sebagai orang yang menyaksikan gitu. Tapi kasus ini kan sudah berlangsung sudah lama, terus diangkat kembali oleh Netflix. Apa yang berbeda? Apa yang mungkin secara pribadi Pak Otto alami dari yang 2016 itu sampai impact yang sekarang setelah Netflix beredar tuh apa yang berbeda? Saya pertama melihat ternyata rakyat Indonesia itu betul-betul banyak yang baik hati. Mereka itu sungguh-sungguh ternyata mendambakan keadilan. Itu yang saya lihat. Jadi ternyata mungkin banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan selama ini. Jadi ketika Netflix muncul, maka mereka timbul rasa pembelaannya kepada keadilan. Sehingga mereka berpihak kembali kepada Jessica. Itu poinnya itu. Jadi bayangkan mungkin selama ini dianggap tuh Jessica itu bersalah, ya kan? Tiba-tiba ada film Netflix, dia tahu kebenaran sesungguhnya, Terpapar di depan mata semuanya, mereka yang lengkap. hatinya muncul, netizen itu muncul, ingin berjuang. Ada kerinduan Nah, iya. pada kebaikan. Jadi dan itu yang saya lihat. Jadi keadilan. saya berkesimpulan, pertama, memang rakyat Indonesia banyak yang tidak mendapatkan keadilan selama ini. Kedua, mungkin rakyat Indonesia juga memang orang-orang yang suka keadilan, tapi tidak mendapatkan selama ini. Dan Ada tembok tebal tadi ya. tembok tebal ini. Ya. Nah, ketika terjadi Netflix ini mereka pergunakan untuk charge-nya, makanya ada netizen katanya mengirim petisi ke presiden puluhan juta netizen. Nah, itu karena rasa keadilan yang timbul dari tubuh mereka. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kalau dulu mereka menjudge saya karena dianggap membela Jessica, sekarang mereka mendukung saya bukan karena Otto Hasibuan, tapi karena rasa keadilan timbul pada dia. Tadi ya ada elemen juga sosmed yang saya amati ini juga mempengaruhi persepsi publik juga ternyata. Karena ini jadi perbincangan menarik gitu di sosmed. Nah, ketika kalau nggak salah akan ada peninjauan kembali, Pak. Bukan hanya peninjauan kembali, banyak upaya-upaya lain yang kita lakukan ini. Ya, upaya-upaya lain banyak yang dilakukan ini, Pak. Apa itu Pak? Ya, tentunya mendahului PK itu, kita akan melakukan upaya-upaya untuk membongkar kasus ini dong. Karena kalau kasus ini nggak dibongkar, apa gunanya, Pak? Saya berjuang ini, Pak Renal, bukan lagi hanya untuk Jessica. Perjuangan kita ini adalah untuk hukum dan keadilan melalui kasus ini. Karena dalam kasus ini kan pasti ada yang merekayasa, ada yang melanggar hukum.
ada umpamanya menghalang-halangi umpamanya katakanlah otopsi umpamanya. CCTV direkayasa. Ini kan patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau ini tidak diminta pertanggungan hukum, ini pembelaan kita ini hanya Jessica dan seakan-akan hanya untuk Jessica. Saya berjuang ini bukan hanya untuk Jessica, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Budaya hukum kita. Iya, jangan sampai terulang lagi ini di negeri ini. Dan ingat kalau ini sampai terjadi di negeri ini, maka negara Indonesia tercatat di dunia ini adalah negara yang paling buruk, menghukum orang yang tidak bersalah dan pemerintah diam, itu paling buruk. Padahal kita harus membebaskan orang yang tidak bersalah. Betul. Pas sudah mengatakan kan, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum orang satu yang bersalah. Ya. Itu paling nggak boleh gitu loh. Jadi saya tidak mau itu tercatat dalam sejarah karena film ini sudah ditonton oleh seluruh dunia. Ya. Semua lihat apa yang terjadi gitu. Ya. Jadi itu Pak Renal menurut saya. Sudah Tapi datang? kopinya kopi minum dulu ya. Ya, kita minum dulu Pak Uto. Ya. Jadi ini baristanya barista Generation Z Hah? yang juga Tapi bukan barista Grangga ini ya. Baristanya kepo aja kan. Kamu ya, makanya saya berani minum. Aman Pak. Aman ya. Berarti kalau kita lihat ke depan gitu, ini ujungnya akan gimana sih Pak? Menurut perspektif Pak Oto ya, ujung kasusnya itu akan gimana sih? Teoritis kita tahu ujungnya, tapi praktik sebenarnya itu tergantung pada Mahkamah Agung dan pejabat-pejabat kita. seberapa jauh mereka bisa Ya. membuka pintu, ya, membuka Karena hati. pertanyaannya begini Pak, Ya. mereka selalu mengatakan apa sih yang dimauin pengacara ini? Kasus kan sudah selesai, sudah sampai PK, ya terus mau apa lagi? Secara formal demikian. Formalnya begitu. Itu dia tampilkannya begitu dengan mudahnya, dengan ringannya, dengan tenangnya, dengan PD-nya mengatakan ya kasus selesai, sudah ingkrah. Mau apa lagi? Kalau ada bukti silakan kan gitu. Nah itulah yang membuat saya tambah berjuang. Hati saya menangis. Kok kita tahu ada yang salah, tapi karena ada proses formal hukumnya kita diamkan. Tak satu pun yang berani mengambil Iya. tindakan untuk Padahal mengambil dulu, langkah yang benar. Padahal dulu waktu kasus Senkon dan Karta, Ya. dia juga udah dihukum. Ya, cukup lama Sudah itu. inkrah juga. Ya, cukup lama itu. Iya, Ya. cukup lama. Tapi ada hakim agung yang berani mengatakan meskipun dia sudah dihukum dan inkrah, karena ternyata dia tidak bersalah, karena terbukti ada orang lain yang bersalah, makanya dia buatlah lembaga PK. Dia juga permohonan PK-nya dibebaskan dia. Itulah hakim yang toh. Kita merindukan itu sekarang nih, Pak. Hakim yang membaca dan yang berani, berani melihat. Nah, kalau dia hanya ikutin aja prosedur formal begitu saja, itu namanya hatinya udah mati. Rasa keadilannya dia sebagai hakim itu udah hilang. Ya kan? Nah, mestinya saya tidak bicara panjang lebar pun, mereka yang harus berinisiatif untuk mengambil itu. Nah, tetapi mungkin mereka tidak berani atau tidak tahu caranya. Nah, saya akan coba berupaya. Saya yang mohonkan. Nah, sebelum saya mohonkan PK, ya, saya akan dulu cari bukti-bukti barunya, meyakinkan mereka, ya kan? Dan saya yakin ya, terus terang aja, saya juga banyak bicara dengan beberapa hakim waktu perkara berjalan. Mereka selalu juga di luar mengatakan itu nggak mungkin bisa dihukum. Banyak hakim-hakim teman saya juga mengatakan itu nggak mungkin. Tapi juga kan tidak berani ngomong juga di luar kan gitu. Ya. Jadi itu Pak yang paling penting. Jadi kalau Anda tadi pertanyaan benar sekali nih. Bagaimana endingnya? Ya. Saya merindukan, bukan merindukan saja, mengharapkan kalaulah hakim itu, penegak hukum itu, Kapolri, Hakim Agung, Kejaksaan, mau berbicara, bertanya pada hatinya, memikirkan nasib orang, bayangkan itu jadi anaknya sendiri, apa yang harus diperbuatnya membelanya? Itu harapan saya. Dan bisa terjadi karma juga, Pak. Iya. Ya. Karma baik. Ya, itu yang harus dipikirkan. Mungkin kita hidup manusia ini nggak mau tahu, pokoknya jabatan kita aman. Ya. Tapi bukan itu lagi waktunya. Jadi saya betul-betul berharap kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kapolri,
Jaksa Agung, itu tolonglah. Jangan hanya mikirkan aman-aman. Tapi coba lihat, bayangkan ini kalau anak kita. Saya sudah katakan, seandainya apa yang saya ucapkan tentang bukti-bukti ini tidak benar pada anak, bahwa cyanida tidak ada di dalamnya, bahwa ternyata tidak ada otopsi dan sebagainya. Hari ini juga saya bersedia menyatakan diri berhenti jadi pengacara. Kalau yang saya ucapkan tidak benar. Pertaruhannya cukup besar. Ya. Demi anak seorang manusia yang sebelumnya saya tidak kenal. Ya. Tapi ini sekarang- demi hukum. Sekarang masyarakat sudah melihat berkebalikan. Ada kekuatan yang cukup besar di masyarakat, harusnya pintunya semakin terketuk lebih besar. Iya, tapi itu kita tidak bisa kendor juga karena saya juga sekarang ini merasakan perlawanan. Oh, Ya, ada perlawanan. Sudah mulai ada perlawanan. Ya. Di TikTok aja sudah mulai ada hal-hal yang katanya saya juga bisa buktikan. Ada yang take down lah, disuruh diancam lah, take down lah, dan sebagainya. Nah ini nggak boleh dibiarkan, Pak. Itu sebabnya, Pak, saya mau mengkritisi nih Bu, di sini di podcast ini ya, karena saya yakin banyak orang-orang di podcast ini orang-orang pintar yang high education menonton ini, ya masyarakat luas juga banyak menonton. Ada satu hal menjadi message buat saya. Saya berapa puluh tahun jadi pengacara, saya merasakan cara-cara proses peradilan kita ini segera harus dirubah. Karena saya melihat paradigma jaksa, khususnya kejaksaan, bapak kepolisian, dan juga mungkin advokat, ya paradigma penegakan hukumnya kita ini sudah salah. Di mana salahnya? Salahnya begini. Jadi kalau di persidangan kita lihat jaksa menuntut orang seseorang, ya kan? Mereka sudah berpikir paradigmanya ini orang harus salah. Asumsi dia ini Harus adalah salah. penjahat. Nah, karena dia presumption of guilt. Ya. Dia presumption of guilt. Ya. Tidak. Kalau kita kan lawyer, presumption of innocence. Perception. Yes. Iya, kan ini ada dua sisi nih kan. Ya betul. Ya. Advokat bertindak paradigmanya presumption-nya adalah tidak bersalah. Ya sebelum dibuktikan Iya, bersalah. buktikan. Tapi kenyataannya jaksa, presumption of guilt. Ya. Ya, Jadi presumption of guilty, asumsinya ya. sudah bersalah, Ya, Pak. udah guilty nih, udah. Gitu. Karena itu dia akan berupaya untuk membuktikan orang ini salah. Dan dia mungkin ini terinspirasi dari film-film di Amerika yang dipertontonkan di film. Padahal di sana pun tidak seperti itu. Ya, sesungguhnya. realitasnya tidak seperti itu. Dari film. Ya itu hiburan. 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 Jadi Untuk yang menyenangkan penonton. Ya. Jadi orang tarung gitu Ya, kan. ya. Nah ini salah nih. Nah sehingga akibatnya cenderung penegak hukum dari kejaksaan ada, saya lihat, kalau dia punya alat bukti 5 umpamanya. Ya, alat bukti 5. Ada bukti 5. Ya. Kemudian dari bukti 5 ini dia lihat ada satu yang bisa membebaskan terdakwa ini. Meringankan dia. Meringankan dia. Ya. Yang satu ini disimpan. Dia ajukan 4. Artinya salah. Artinya dia menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya. Dan itu kalau Bapak lihat ada podcast, ada seorang jaksa yang mengatakan itu di podcast kemarin. Kenapa waktu Mirna dikatakan kan bahwa bapaknya Mirna kan mengatakan bahwa ada disimpan sama dia CCTV yang tidak dimasukkan di dalam berkas. Kok bisa ya? Ya kan? Kok bisa? Kok bisa itu? Ya. Kok bisa ada bukti yang disembunyikan? Disembunyikan, ya kan? Ya. Kemudian si interviewernya bertanya, itu bagaimana? Kenapa kamu pakai? Ya. Dia bilang, kalau itu saya tidak, itu katanya karena memang itu adalah tidak ada dalam berkas katanya kan? Ya. Ya, saya tidak mau pakai. Lagi pula katanya, ini lagi pula katanya, itu dapat merusak suatu apa istilah dia lupa saya, bangunan strategi yang sudah dia bangun yang bisa membebaskan untuk bisa menghukum Jessica ini. Jadi arahnya menghukum. Iya, ya kan? Kalau ini muncul bisa dibebaskan dia. Bisa takut dia terganggu lah minimal, kan? Atau mungkin bebas juga. Itu dia katakannya di podcast itu. Dia mengatakan saya tidak pakai, akhirnya kami tidak pakai itu karena itu dapat mengganggu strategi bangunan pembuktian kami. Itulah yang sangat salah. Itu dia presumption of guilty, maunya salah. Nah, seandainya bukti tadi itu ternyata adalah suatu kebenaran, fakta yang bisa membebaskan dia bahwa dia tidak bersalah, apa yang terjadi?
Nah ini mudah-mudahan penegak hukum semua mendengar. Ini adalah proses hukum yang sangat salah. Kalau itu terjadi, berarti kejaksaan itu bukan menuntut demi hukum dan keadilan. Dia menuntut untuk demi kesalahan untuk mencari kesalahan daripada. Jadi titik pangkalnya sudah memang ingin jadi ini menghukum. paradigma dirubah. Tapi kalau dibebaskan bagaimana, Pak? Apakah seorang jaksa ketika berangkat kan biasanya sudah dibimbing dari atasnya begitu ya, bahwa dia harus menghukum dan lain sebagainya. Kalau dia gagal kan dianggapnya dia tidak berprestasi. Ya, jadi saya juga pernah tanya ini pada seorang jamnya jaksa agung muda waktu kami ada seminar di Bali. Memang betul Pak, ada juga jaksa yang menuntut bebas. Ya. Ada ya? Ada. Saya harus jujur dong ya. Tapi sangat sedikit. Ya kan? Saya tanya, kenapa rupanya kalian takut menuntut bebas kalau kalian tahu itu salah, tidak bersalah? Kalau dia nanti maunya menuntut bebas, dia dieksaminasi. Oh, dieksaminasi Diperiksa dia oleh atasannya, oleh kantornya. Oleh kantornya. Kenapa? Masih sampai sekarang begitu. Begitu katanya. Jadi takut mereka membebaskan. Nah, karena mungkin begini, dianggap dia kenapa berkas itu kau P21, kau ternyatakan lengkap, kira-kira gitulah. Tapi kan bisa aja berkasnya di sana berkata A, tertulis A, dan cukup buktinya, tapi di B orang ini mengatakan B. Ya kalau sudah itu faktanya kan dia harus tuntut bebas dong. Nah, jadi inilah yang mestinya siapa yang jaksa agung kita harus coba memperhatikan ini. Saya berani mengatakan ini. Coba diperhatikan. Inilah keadilan yang dinantikan masyarakat. Iya itu. Jadi Bukan jangan berarti, sembunyikan, ya. jangan sembunyikan bukti itu kalau itu bisa menguntungkan terdakwa. Ya. Dia terbius dengan cara-cara di Amerika. Dia anggapnya ini battle. Ya, apalagi kita punya undang-undang atau ketentuan mengenai koruptor yang ditangani oleh KPK, bahwa kalau sudah dituntut di KPK pasti dia akan tidak bisa P21. Betul, ya semacam kan? itu ya. Ya. Jadi sama juga dengan advokat. Saya juga kritik juga. Jangan pula lagi kita udah tahu salah masih minta dibebaskan. Nah, ya harus fair juga dong. Fair ya. Jadi kalau memang kalau sudah tidak salah, ya kalau rasanya saya merasa itu dia tidak salah, ya kalau dia merasa dia salah, saya minta keringanan. Ya, minta pengampunan, clemensia namanya. Clemensia. Sesuai dengan lembaga yang Bapak dirikan dulu. Betul. Ya. Itu. Jadi ini sangat penting sekali Pak Renal. Ya. Kalau ini bisa saja diperbaiki, waduh negara kita itu bagus sekali. Ya. Jadi presumption of guilty itu di dalam mereka itu memang paradigma yang ditanamkan dan tertanam bagi seorang jaksa untuk menuntut dia bersalah. Ya. Tapi itu harus di-reserve. Ya. Berarti Kalau, diperlukan satu kemampuan untuk berpikir yang baru ya untuk Betul, mengatasi ini. betul. Ada lagi David? Kompleks banget Pak ya, kasusnya kompleks banget. Terakhir Pak, apa tanggapan Jessica setelah Netflix ini beredar? Ada nggak yang terbaru mungkin beliau sampaikan? Jessica nggak nonton film ini karena nggak ada di penjara. Oke. Dia hanya mendengar hiruk pikuk itu paling dari pegawai penjara, katanya Oh, ini dia rame. tidak bisa nonton. Jadi ya? nggak ada HP Ya. kan, nggak bisa berkomunikasi kan susah, ya kan? Jadi saya datang ke sana ya, kita ceritain kasus gini ini udah diputar nggak Om? Udah diputar. Bagaimana? Ya ceritain. Katanya heboh ya Om, katanya orang-orang perkara cerita juga sama dia. Jadi akhirnya semangat dia timbul lagi. Dia bilang sama saya, ya paling tidak orang sudah tahu saya ini tidak bersalah. Itu dulu satu membuat saya terhibur katanya. Tapi masa mudanya hilang ya, 7 Hilang. tahun sudah. Masih ada 13 tahun lagi dia harus di sana. Dia bilang apa yang Om akan lakukan? Saya bilang sampai kapanpun kita akan tidak meninggalkan kamu, saya bilang. Apa yang bisa Om lakukan, saya lakukan. Tentunya semua dalam batas koridor hukum tentunya. Ya, kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang melawan hukum. Ya. Gitu. Baik. Gitu. Ada lagi David? Itu aja. Itu Terima kasih. keren banget pertanyaanmu. Penasaran aja karena mau mumpung lagi ada Pak Oto nih. Oh gitu ya. Luar biasa. Silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih Semoga ya. ditunjukkan kebenarannya ya, Pak. Oke. Selalu kita membutuhkan orang muda untuk melihat Iya, luar dengan biasa ya. kacamata yang berbeda ya. Pertanyaan luar Ya. biasa. Pak Oto, ada hal yang menarik juga. Bapak mengatakan harus pintar, tapi juga harus jujur. Di perjalanan juga ada beberapa hal yang kami baca di media
Bapak kemudian mengundurkan diri sebagai pembela. Padahal itu kasus besar dan saya yakin nilai kontraknya besar, Pak. Ya, saya membaca misalnya kasusnya Ketua MK saat itu, MK ya, Iya, Akil Muhtar, Akil Muhtar ya. ya, soal sengketa pemilu, ya, Iya. suap sengketa pemilu. Kemudian ada lagi Setio Novanto, kalau tidak salah IKTP atau apa itu ya. Iya. Ya. Ini kasus besar, ini orang besar yang uangnya banyak bisa bayar. Ada satu lagi kasus Nasarudin kalau tidak salah. Iya betul. Itu yang saya baca, saya tidak tahu ada berapa banyak lagi. apa hanya 3 itu atau ada yang lain juga? Dan saya ingin tahu kenapa Bapak menolak. Kalau prinsip dasarnya sebenarnya advokat itu tidak bisa menolak perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tadi kan ditanyakan mengundurkan diri. Ya. Saya mau jawab dulu pertama adalah apakah bisa menolak perkara enggak? Ya. Karena perkara yang saya tolak juga banyak, bukan hanya mundur. Ya. Ya. Nah, Jadi di luar ini ada lagi yang lain-lain. itu kan tadi sudah jadi mundur. Ya. Sekarang ada yang datang kita tolak. Beda lagi kan? Itu perkara besar Ya. juga. Padahal katanya tidak boleh menolak. Nah, prinsip dasarnya tidak boleh menolak. Ya. Tetapi ada hal karena kebetulan kode etiknya itu termasuk saya yang buat dulu. Oke, di Pradi. Ya, jadi kita buat bahwa tidak boleh menolak kecuali, ya kan, kalau ada konflik of interest. Kita harus menolak perkara itu. Ini penting, ini kata Ya. yang sangat populer belakangan ini. Konflik Kalau of interest. ada konflik of interest, Ya. kita nggak boleh nolak. Benturan harus kepentingan. benturan kepentingan. Ya. Dan banyak sekali orang dihukum di Dewan Kehormatan kita gara-gara itu. Karena benturan Benturan kepentingan. Kedua, kita tidak expert di kasusnya. Ya. Saya tidak ahli umpamanya kepailitan. Gara-gara dibayar, saya kerjain kasus itu. Akhirnya kalah karena kebodohan saya. Karena saya bukan expert di sana. Tapi tergiur dengan uang, udahlah saya tangani. Jadi kalau kita tidak expert, tidak menguasai itu, kita tidak boleh tangani. Jadi kita harus betul-betul menguasai ilmu itu. Nah, itu salah satu dua hal Ya, kita bisa menolak ya. Ada satu yang satu lagi yang baru kita masukkan, yaitu kalau bertentangan dengan hati nurani. Nah, ini bermunculan juga waktu dulu itu kasus di bom Bali, karena waktu itu banyak orang Bali, pengacara Bali tidak mau membela Teguh Samudra teroris pada waktu itu karena dianggap itu musuh mereka. Ya. Nah, akhirnya kita bilang bagaimana, ya kan? Jadi salah satu itu dimasukkan gitu. Banyak alasan-alasannya lah, walaupun pada waktu dibuat aturan itu banyak pro kontra. Nah, dalam hal mengundurkan diri dibolehkan kalau tidak ada kesepakatan tentang cara-cara menangani perkara. Misalnya apa Pak Oto? Ya, kalau saya mengatakan bahwa saya inginkan cara saya begini, Ya. tapi dia caranya mau begini. Oh. Saya maunya ya itu boleh kita beda. Misalnya saya ada kenalan di sana. Ya, apalah saya lewat gitu itu lah. aja Pak Oto tolong storkan misalnya begitu ya. Bukan hanya soal itu saja. Mungkin hanya umpamanya dia bilang saya harus gugat, dia bilang. Saya bilang enggak, kalau digugat yuk kalah. Ya, saya nggak mau dong. Bisa juga gitu. Berbeda pendapat dengan cara menanganinya. Ya. Dia bilang tuntutlah melalui pengadilan negeri. Saya bilang enggak, saya harus melalui TUN. Dia nggak mau, ya sudah gitu. Itu. Dari 3 kasus besar itu sebagian besar masalah apa? Cara atau masalah Ada yang bertentangan dengan konflik, hati nurani? ada yang konflik on interest. Ya. Konflik of interest. Kasusnya Akil Mukhtar itu saya ada konflik on interest. Karena Waktu itu saya menjadi pembelanya dari Khofifah, Ibu Khofifah, ya. dan ternyata kasus yang terjadi dengan Pak Akil Mukhtar itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Khofifah. Karena saya pengacara Khofifah, saya harus mengundurkan diri. Ya, benturan kepentingan. Ya. Jadi saya volunteer, saya mundur gitu. Ya. Nah, kasus yang lain itu hanya karena memang perbedaan pendapat tentang penanganan kasus. Oke. Terakhir Pak Oto, ada yang mengatakan jangan mencampur adukan antara hiburan dengan penegakan hukum. Kita ketahui penegakan hukum ini juga ada unsur entertainmentnya, ada unsur pembentukan opininya. Sebetulnya menjadi pengacara sekarang tantangannya apa sih Pak Oto? Tantangan kalau bicara dengan pertanyaan tadi, bahwa bagi kami usia seperti ini, tantangan kami yaitu tadi. Karena banyak sekali sekarang perkara ini diputus berdasarkan opini. Berdasarkan opini, tekanan publik, Ya. viral. Betul.
kami ini nggak tahu main gadget itu, main medsos, nggak ngerti. Melakukan mobilisasi tidak tahu. Nggak tahu. Ya itu bagian mereka yang muda-muda. Nah jadi itu tantangan pertama. Kita hanya pakai ilmu yang kita miliki. Nah hakim ada yang hanya diviralkan aja sudah takut. Ya. Dan makanya banyak kata-kata no viral no justice kan. No viral no justice. Ya. Dan saya pikir itu benar. Itu benar. Saat ini itu benar. Itu yang terjadi. Ya, jadi meskipun itu seakan-akan jadi slogan, jadi mainan kata-kata, tapi penegak hukum harus memperhatikan itu dengan baik. Jangan sampai no viral no justice. Nah, tapi lucunya ini juga kadang-kadang bisa dipakai orang, masyarakat pun udah pintar, bisa juga dipakai untuk menekan lawannya. Ya, betul. Kalau dua orang berperkara, satu tidak ingin terbuka, dia ingin menjaga kehormatannya, satu nggak tahu malu gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dimasukkan di medsos, akhirnya ini yang menang. Tapi bagaimanapun dia tidak mau ini terbawa dalam suasana seperti itu. Nah, akibat daripada untuk menghindari dia jangan terbawa di medsos, ini bisa mengancam ini, takut nanti saya viralkan. Di masyarakat pun bisa terjadi seperti itu, bukan hanya kepada penegak hukum. Kalau sekarang ini, kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, terus terang aja, saya katakan, hampir-hampir saya frustrasi, Pak. Ya saya harus katakan, bayangin, saya ini ketua umum Peradi, ya, berapa periode. Sebelumnya saya ketua umum Ikadin 2 periode. Berkali-kali menjadi sekjen, pejabat di sana-sana sini, ikut di mana-mana gitu. Kalau sampai saya seperti saya ini harus takut kepada penegak hukum yang lain, ini bagaimana yang lain gitu loh, umpamanya gitu loh kan. Apa kata dunia? Apa kata dunia gitu loh kan. Ya. Nah, itu loh, itu. Baik, Pak Oto. Terima kasih banyak, Pak Oto. Terima kasih. Sudah mampir ke sini. Dan saya terima kasih sekaligus sudah menengok Sopo Etimo di tempat kami. Etimo ya. Waduh, saya akan populerkan nanti ini. Ya, untuk orang-orang Batak yang berada di daerah Jakarta Timur dan juga di daerah sekitar segitiga ini, Jakarta Timur, Bekasi, Depok, begitu ya. Dan Jakarta Selatan barangkali bisa memanfaatkan ya pasti, saya kira pasti banyak top, tanamannya. Ya. Pasti top, karena menyenangkan sekali kan, ya. Luas, bisa nyanyi bebas dan sebagainya, bebas, ya kan? Makanan bebas, pohon besar, ya. Parkir luas. Top. Ya. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih, semoga masyarakat yang menyaksikan tayangan ini juga selalu berpikir dan memperjuangkan agar Dewi Keadilan itu selalu menemukan pintunya. Jangan ditutup pintunya, pintu harus kita buka agar Dewi Keadilan berpihak kepada mereka yang benar. Sukses selalu dan sehat selalu. Setelah ini silakan berlibur kembali Pak Oto. Sudah datang ke sini dan stay relevant.